Kami dari mahasiswa STP ingin menjelaskan tentang awan-awan gelap yang meliputi dunia. Di dalam bab ini, direfleksikan banyak penyimpangan-penyimpangan zaman ini, manipulasi dan deformasi konsep-konsep demokrasi, kebebasan, keadilan, hilangnya makna dari komunitas, sosial dan sejarah. Cinta diri dari ketidakpedulian terhadap kesejahteraan bersama, meningkatkan logika pasar yang didasarkan pada keuntungan dan budaya membuang, pengangguran, rasisme, kemiskinan, ketidaksamaan, hak dan akibat-akibatnya seperti perbudakan, perdagangan manusia, dan sebagainya. Paus menekankan bahwa masalah-masalah global ini membutuhkan tindakan-tindakan global. Diingatkan pula bahwa tembok-tembok budaya yang menyuburkan kesejahteraan terorganisir yang disulut oleh ketakutan dan kesendirian. Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan, atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi, substansi, realitas, kenyataan, fakta-fakta, data, ataupun sejarah yang dibuat berdasarkan sistem perencangan yang bisa dilakukan secara individu, kelompok, ataupun sebuah tata sistem nilai. Manipulasi adalah bagian penting dari suatu tujuan tertentu dalam hal tindakan, penanaman gagasan, dogma, doktrinisme, sikap, sistem berpikir, perilaku, dan kepercayaan tertentu. Deformasi adalah perubahan-perubahan bentuk atau ukuran dari sebuah objek. Eksiklik ini bertujuan untuk mendorong keinginan akan persaudaraan dan persahabatan sosial. Pandemi COVID-19 menjadi latar belakang eksiklik ini. Kedaruratan kesehatan global telah membantu menunjukkan bahwa tak seorang pun bisa menghadapi hidup sendiriannya, dan bahwa waktunya sungguh-sungguh telah tiba akan mimpi sebagai satu keluarga atau umat manusia, di mana kita adalah saudara dan saudari seiman. Berikut ini merupakan sanduran dari ringkasannya. Persaudaraan dan persahabatan sosial adalah cara Paus menunjukkan untuk membangun dunia yang lebih baik, lebih adil dan damai. Dengan kontribusi semua masyarakat ini, dengan konfirmasi tegas atas kata tidak untuk menerapkan peperangan dan kepedulian global. Bagaimana cara nyata membangun dunia yang lebih adil dalam persaudaraan dengan hubungan sehari-hari manusia dalam kehidupan sosial politik. Seperti yang telah disebut terhadap beberapa bahaya sikap, rasisme dan kesehatan mental korban. Seperti yang telah disebut terhadap beberapa bahaya sikap rasisme pada kesehatan mental korban yang perlu diketahui dalam hal ini. Sikap rasisme sering didapatkan oleh penduduk minoritas yang ada maupun tidak ada di negara suatu manapun, di mana penduduk minoritas kerap mendapatkan pandangan negatif hingga perlakuan tidak pantas yang seharusnya tidak dilakukan oleh siapapun, termasuk penduduk mayoritas. Paus Fransiskus menghapus kemiskinan. Paus Fransiskus adalah satu dari sedikit pemimpin dunia yang saat ini bersuara lantang membela hak para pengungsi ketika situasi politik dan ekonomi sungguh-sungguh memojokkan mereka. Manusia berkuasa di bumi. Hari Orang Miskin Sedunia pada Juni tahun ini, Paus Fransiskus memulai tradisi baru, yaitu merencanakan Hari Orang Miskin Sedunia yang akan jatuh pada 19 November 2017 atau pada hari Minggu ketiga November setiap tahun. Hari-hari istimewa itu dibuat dengan maksud agar umat Katolik menaruh perhatian khusus pada perkara-perkara yang dianggap penting oleh gereja dan berbuat sesuatu untuk menanggapi keprihatinan itu. Dengan Hari Orang Miskin Sedunia, Paus Fransiskus berharap agar komunitas Kristiani di seluruh dunia dapat menjadi tanda yang makin jelas bagi belas kasih Kristus kepada yang paling kecil dan membutuhkan. Paus Fransiskus kecam rasisme dan kekerasan. Paus juga mengingatkan para pendengarnya bahwa kekerasan itu merusak diri sendiri.
Kita tidak bisa mentolerir atau menutup mata terhadap rasisme dan pengecualian dalam bentuk apapun. Tetapi harus mempertahankan kesucian setiap kehidupan manusia. Kata Paus yang mengecam kekerasan di beberapa aksi protes. Pada saat yang sama, kita harus menyadari bahwa kekerasan belakangan ini merusak dan menghancurkan diri sendiri. Tidak ada yang diperoleh dengan kekerasan dan begitu banyak yang hilang. Seperti yang telah disebutkan, terdapat beberapa bahaya sikap rasisme pada kesehatan mental korban yang perlu diketahui. Dalam hal ini, sikap rasisme seringkali didapatkan oleh penduduk minoritas yang ada atau tinggal di suatu negara, di mana penduduk minoritas kerap mendapatkan pandangan negatif hingga perlakuan tidak pantas yang seharusnya tidak dilakukan oleh siapapun, termasuk penduduk mayoritas. Kesimpulan yang kami dapat adalah bahwa diharapkan agar semakin lebih peduli terhadap sesama, mempunyai kepribadian yang baik, rasa toleransi, dan memiliki perilaku yang positif, harus saling terbuka, menyelesaikan masalah dengan baik. Gereja Katolik terletak pada kemampuannya untuk membujuk para penganutnya dan masyarakat untuk memandang dunia dengan moral dan bertindak sesuai keyakinan nurani, agar semakin mendorong keinginan akan persaudaraan dan persahabatan sosial. Kesehatan global telah membantu bahwa tak seorang pun bisa menghadapi hidup sendiri dan bahwa waktunya sungguh-sungguh telah tiba akan mimpi sebagai satu keluarga umat manusia, di mana kita adalah saudara dan saudari semua, membangun dunia yang lebih baik, lebih adil, dan damai. Sekian dari hasil penjelasan kami ucapkan terima kasih.